Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, nak, ada baiknya anak-anaknya ustazah sekalian yang sudah gabung ke link Zoom-nya, silakan yang udah gabung tuliskan di kolom komentar yang tersedia, kolom chat yang tersedia. Di situ ada kolom chat. Silakan ketikkan namanya beserta keterangan hadir. Ya, jadi ustazah tahu anak-anak yang ustazah pada hadir dalam Zoom kita kali ini. Nah, untuk yang lain yang sudah mengetikkan namanya di kolom chat, silahkan ditutup kembali mic-nya supaya tidak ada kedengaran suara-suara apapun kecuali suaranya ustazah tersampaikan kepada anak-anak ustazah sekalian. Nah, untuk peraturan ketika Zoom, nah, ketika ustazahnya mengucapkan salam atau nanti di akhir pembelajaran mengucapkan doa kafaratul majlis, maka di situ baru boleh dibuka mic-nya. Kecuali dari situ, maka tidak boleh dibuka mic-nya. Hanya suaranya ustazah yang akan tersampaikan kepada anak-anaknya ustazah. Sudah? Nah, yang baru gabung anak-anaknya boleh nanti ada sesi tanya jawab. Kata ustazah sudah silahkan atau sudah ustazah persilakan untuk bertanya, maka di situ boleh bertanya. Sudah? Untuk anak-anak yang ustazah yang baru gabung, yang lain, silahkan diketik nama, kemudian keterangan hadir di kolom chat supaya ustazah tahu kalau anak-anak yang ustazah pada hadir semua. Nah, untuk link YouTube yang mana, nak? Oh iya, itu nanti ustazah sampaikan melalui admin grup yang ada di grup kelas kalian aja ya. Untuk permasalahan YouTube kemarin yang sedikit durasinya, nanti ustazah kasih tahu ke adminnya. Tapi untuk hari ini kita fokuskan dulu pembelajaran biologi kita hari ini ya. Naam. Nah, untuk anak-anak yang ustazah yang lain yang baru bergabung, silahkan ketikkan nama beserta keterangan hadir di kolom chat. Kemudian untuk ustazah ingatkan untuk anaknya ustazah kelas 10B yang bernama Farah Hilwana, silahkan ketik apa yang ustazah suruh silahkan diberikan, kemudian dilaksanakan supaya ada nilai anti ya. Itu saja. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siap-siap bukunya, catatan, apapun itu yang mendukung pembelajaran anak-anaknya ustazah silakan dipersiapkan. Karena insya Allah hari ini kita akan belajar tentang protista. Karena minggu lalu kita udah belajar protista ya, sekilas. Nah, minggu ini kita akan belajar protista lebih dalam lagi. Sudah? Oke, bismillah. Nah, terlihat di situ ada materi yang sudah ustazah bagikan. Di situ ada materi PDF yang ustazah bagikan, boleh dilihat. Di situ ada keterangan protista. Apa saja apa yang dimaksud dengan protista itu di situ nampak. Oke. Nah, kita masuk ya, nak. Apa sih itu protista? Minggu lalu ustazah sudah sampaikan kepada anak-anaknya ustazah, protista itu, nak, dia bukan tumbuhan, dia bukan hewan, tapi dia mirip. Makanya itu waktu minggu lalu ustazah ketika menjelaskan protista itu ada 3 macam. Ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip hewan, dan ada protista mirip jamur. Ketika dikatakan mirip berarti ada ciri-ciri tumbuhan itu yang melekat di dirinya, tetapi dia bukan tumbuhan sejati. Paham? Makanya itu dia digolongkanlah di dalam satu kelompok, di dalam satu kingdom, yaitu protista. Sama halnya dengan 2 temannya yang lalu, di situ waktu itu kita belajar tentang virus. Nah, dia satu kelompok tersendiri. Kemudian kita belajar tentang monera atau bakteri, dia satu kelompok tersendiri. Dan sekarang kita belajar tentang protista, di mana protista itu
bukan tumbuhan dan juga dia bukan hewan, tetapi dia mirip. Makanya itu protista itu dikatakan kingdom yang berasal dari berbagai macam spesies. Berasal dari berbagai macam spesies, tetapi dia tidak bisa dikatakan spesies sejati. Maksudnya tidak bisa dikatakan tumbuhan sejati atau tidak bisa dikatakan hewan sejati. Hanya saja ada ciri-ciri tumbuhan dan ada ciri-ciri hewan, ada ciri-ciri jamur yang melekat pada dirinya. Sudah paham? Nah, kita bahas. Yang pertama, protista itu adalah salah satu kingdom ketiga dari klasifikasi 5 kingdom. Nah, kemudian kingdom protista atau protista itu sendiri dia bersifat polyphyletic. Apa itu maksudnya polyphyletic, Ustazah? Maksudnya adalah anggota atau makhluk hidup yang ada di kelompok protista itu berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Makanya itu dia tadi Ustazah sampaikan, dia mirip, nak. Mirip, bukan jamur. Ketika dikatakan mirip, berarti bukan yang sejati ya, bukan tumbuhan sejati, bukan hewan sejati, bukan jamur sejati. Begitu. Kemudian lihat lagi materinya, lihat lagi di situ ada ciri-ciri umum protista. Ciri-ciri umumnya jelas dia yang pertama dia bersifat eukariotik. Semua spesies yang ada di dalam kingdom protista dia bersifat eukariotik. Kalau waktu minggu sebelumnya waktu kita menjelaskan tentang Monera, dia bersifat prokariotik, sementara kalau protista dia itu bersifat eukariotik. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah tanya dulu anak-anaknya Ustazah, apa sih perbedaan antara prokariotik dan eukariotik? Ustazah sudah jelaskan, udah pernah Ustazah tanya juga kan minggu lalu ke anaknya Ustazah, apa itu perbedaan antara organisme prokariotik dan organisme eukariotik. Silahkan anaknya Ustazah Sofia Az-Zahra. Silakan, nak, apa itu perbedaan kedua organisme itu? Dibuka mic-nya. Silakan. Klise kali alasannya ya. Ya udah, yang lain ya. Siapa yang bisa jawab silahkan buka mic-nya biar Ustazah bisa tahu. Silahkan, satu orang sebelum Ustazah tunjuk lagi. Silakan. Apa perbedaan antara organisme prokariotik dengan organisme eukariotik? Kalia, silakan Kalia.